Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Guru Rahma, dalam pembahasan diagram lingkaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Sebelumnya, kita bahas dulu apa sih itu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Pada diagram lingkaran, masing-masing luasan yang terbagi dalam lingkaran tersebut disebut sektor lingkaran. Karena bentuk sektor lingkaran seperti potongan kue pie, maka diagram lingkaran biasa disebut juga dengan pie chart. Berikut contoh diagram lingkaran dari data pekerjaan orang tua siswa kelas 12 otomotif. Misalnya, pekerjaan orang tua siswa di kelas 12 otomotif SMK 1 Wajo, jika jumlah siswa orang tuanya bekerja sebagai petani itu ada 18 orang, buruh 4 orang, PNS 2 orang, dan wira swasta 12 orang. Maka datanya ini bisa kita gambarkan dengan diagram lingkaran seperti berikut. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran seperti ini? Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Langkah pertama, kita hitung dulu nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Langkah kedua, kita hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus nilai data per nilai total kali 360 derajat. Nah, langkah ketiga, kita buat lingkaran lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Sekarang kita coba sajikan data berikut ini ke dalam diagram lingkaran. Tentu yang pertama adalah kita hitung dulu nilai total data. Karena pekerja orang tua siswa petani itu ada 18 orang, kemudian yang orang tuanya bekerja sebagai buruh ada 4 orang, PNS ada 2 orang, wira swasta ada 12 orang. Nah, itu kita hitung berapa totalnya. Jadi kita hitung 18 tambah 4 tambah 2 tambah 12. Nah, itu totalnya ada 36. Sekarang kita hitung sudut setiap sektor. Nah, untuk sudut sektor yang bekerja sebagai petani, yaitu 18 per 36 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, dari mana yang angka 18 itu? Karena tadi datanya adalah jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani ada 18 orang. Kemudian nilai total data tadi ada 36. Jadi 18 per 36 kali 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena besar sudut ketika satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Jadi untuk membagi berapa derajat sektor yang orang tuanya bekerja sebagai petani, nah kita hitung dengan cara seperti itu. Selanjutnya sudut sektor buruh. Karena buruh ada 4, maka kita hitung 4 per 36 kali 360 derajat, sama dengan 40 derajat. Kemudian sudut sektor PNS, karena PNS ada 2 orang, maka 2 per 36 kali 360 derajat sama dengan 20 derajat. Kemudian yang terakhir sudut sektor wira swasta, karena ada 12 yang bekerja sebagai wira swasta, maka sudut sektornya yaitu 12 per 36 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, ingat, hitung kembali total besar sudut sektor-sektornya. Apakah sudah cukup 360 derajat? Kalau sudah cukup, maka perhitungan kita sudah benar. Tapi kalau belum cukup, teliti kembali apabila sudut sektor yang dihasilkan dari hasil perhitungan itu mungkin ada yang menghasilkan bilangan desimal. Perhatikan aturan pembulatan. Oke, langkah selanjutnya setelah menghitung sektor lingkaran, kita gambar diagramnya. Ingat, ketika menggambar secara manual, harus menggunakan
busur derajat agar besar sudutnya itu tepat. Nah, buat lingkaran, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Selanjutnya, buat garis batas sektor untuk petani dengan sudut sektor 180 derajat. Selanjutnya, buat garis-garis batas sektor untuk buruh 40 derajat, PNS 20 derajat, dan wira swasta 120 derajat. Nah, kita bisa gambar diagram lingkarannya sesuai luas masing-masing sektor seperti berikut ini. Setelah diagram lingkarannya sudah selesai digambar, maka langkah selanjutnya adalah kita hitung persentasenya setiap sektor. Nah, berapa persen petani atau berapa persen siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Nah, karena yang kita hitung adalah persentase, maka tentu pengalinya adalah 100%. Jadi persentase petani kita bisa hitung 18 per 36 kali 100%, sama dengan 50%. Kemudian persentase buruh 4 per 36 kali 100%, sama dengan 11%. Persentase PNS 2 per 36 kali 100%, itu sama dengan 6%. Dan yang terakhir persentase wira swasta 12 per 36 kali 100% sama dengan 33%. Ingat, jumlah keseluruhan persentasenya setiap sektor itu harus cukup 100%. Nah, beginilah tampilan dari diagram lingkaran yang sudah kita hitung persentasenya tadi. Jadi, kita tempatkan masing-masing persentasenya di setiap sektornya masing-masing. Sehingga kita bisa lebih mudah membaca dari data yang sudah diolah sebelumnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Selamat belajar!